Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan presentasi tentang Sport Education Model atau model pembelajaran pada olahraga. Nah, kelompok kami beranggotakan saya sendiri Naufal, kemudian ada Aji, Farhan, Hafidah, Naura, Taufik, Gazi, Sultan, Raditya, Yahya, dan Zidan. Langsung saja kita simak penjelasan dari teman-teman kelompok 3. Kami persilahkan. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan pengertian SEM atau yang biasa disebut dengan Sport Education Model. Sport Education Model merupakan sebuah model kurikulum yang dikembangkan oleh Siddentop pada tahun 1994. Model ini diperkenalkan pertama kali pada Commonwealth Games Conference di Brisbane, Australia pada tahun 2002. Siddentop 1998 mengatakan bahwa Sport Education is a curriculum and instruction model designed to provide authentic, educationally rich sport experience for girls and boys in the context of school physical education. Bisa diartikan dengan pendidikan olahraga adalah suatu kurikulum dan model pengajaran yang dirancang untuk memberikan pengalaman olahraga autentik dan kaya secara pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki dalam konteks pendidikan jasmani sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sport Education Model. Dalam teori Siddentop dalam Metzler menyebutkan 3 tujuan utama Sport Education Model, yaitu membangun olahragawan atau siswa yang kompeten, mengerti, dan antusias. Siswa yang kompeten dimaksudkan pada kemampuan yang cukup yang tepat di dalam permainan yang rumit, sedangkan siswa yang mengerti dimaknai sebagai memahami peraturan, ritual, dan tradisi olahraga serta dapat membedakan antara latihan olahraga yang buruk dan yang baik. Sedangkan tujuan yang terakhir yaitu dijadikan target agar siswa dapat berpartisipasi, memelihara, serta menjaga nilai-nilai olahraga, baik perannya sebagai anggota kelompok olahraga maupun partisipan yang dalam pengembangan olahraga lokal, nasional, maupun level internasional. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri SEM. Yang pertama yaitu musim atau seasons. Menggunakan musim yang berarti periode yang lebih lama termasuk periode latihan, sebelum pertandingan, pada saat pertandingan, dan setelah pertandingan dengan pertandingan grand final. Yang kedua yaitu keanggotaan atau team affiliation. Siswa menjadi anggota tetap dalam suatu tim yang sama untuk seluruh musim. Hal ini memberikan kesempatan kepada mereka tentang afektif dan bekerja sama meraih tujuan, membuat keputusan kelompok, pengalaman berhasil dan gagal sebagai satu tim. Adanya kelompok juga memberikan kontribusi perasaan yang kuat terhadap diri sendiri serta keterlibatannya sebagai anggota kelompok. Untuk yang ketiga yaitu kompetisi resmi atau formal competition. Siswa membuat banyak keputusan tentang susunan dan pelaksanaan di suatu musim. Mereka dapat memodifikasi peraturan pertandingan. Jadwal kompetisi resmi memberikan kesempatan bagi setiap tim dan permainnya untuk dapat membuat keputusan jangka pendek dan jangka panjang pada musim tersebut. Jadwal kompetisi akan membuat setiap tim dan para pemain fokus dalam latihan dan persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Farhan, yaitu ciri-ciri SEM. Yaitu yang keempat yaitu pertandingan puncak atau culminating event. Musim yang berakhir dengan pertandingan puncak biasanya dimainkan dengan beberapa pilihan sistem pertandingan. Di antaranya yaitu turnamen round atau robin,
kompetisi tim atau kompetisi individual, baik satu pertemuan maupun sistem home away. Yang kelima yaitu pencatatan atau recording keeping. Pertandingan yang berlangsung memberikan peluang untuk membuat catatan penampilan yang bisa digunakan sebagai strategi berlatih motivasi di dalam dan di antara tim. Catatan dapat menjadi mudah atau sulit, tergantung bakat siswa. Dengan membuat catatan umum, mereka membantu menyediakan latar belakang untuk jadwal kompetisi, seperti pada saat tim dengan sistem pertahanan terbaik akan bersiap melawan tim dengan sistem pertahanan penyerangan terbaik. Statistik permainan dapat digunakan oleh pelatih dan pemain untuk menganalisis kekuatan tim mereka sendiri dan juga lawan. Dan yang keenam yaitu festivity. Pesta atau event olahraga dikenal karena kemeriahannya. Karena itu podium juara bisa didesain dan diwarnai dengan corak yang menarik pada skala yang kecil tanpa mengurangi event itu sendiri. Siswa dapat melakukan selebrasi kemenangan bagi tim juara. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut saya akan menjelaskan karakteristik dari Sport Education Model atau bisa disingkat SEM. Ada 5 karakteristik yang dimiliki oleh SEM. Yang pertama yaitu kompetisi. Yang kedua, setiap orang berpartisipasi. Yang ketiga, siswa diberi peran aktif. Yang keempat, siswa dapat memutuskan untuk merancang dan memainkan versi olahraga yang sesuai dengan perkembangannya. Dan kelima, guru memiliki tanggung jawab tertinggi. Itu 5 karakteristik dari SEM atau Sport Education Model. Fitur-fitur pembelajaran yang terjadi pada skema SE seperti yang dikutip dari buku International Models for Physical Education Metzler tahun 2000, antara lain fitur pemilihan isi atau biasa disebut dengan content selection, di mana terdapat pilihan-pilihan untuk memilih jenis olahraga yang dipertandingkan dan skema kompetisi yang tepat untuk digunakan. Fitur managerial control berlangsung untuk mengatur pada pemilihan tugas dan peran pada saat kompetisi, yaitu pelatih, manajer dalam pertandingan, wasit, dan lain-lain. Fitur text presentation memuat tampilan tugas dalam rangka pengembangan keterampilan dan strategi tim baik sebelum maupun pada saat pertandingan berlangsung. Dalam model kurikulum ada 2 peran yang dilakukan oleh siswa, yaitu sebagai pemain dan peran sebagai petugas pertandingan sebagai hakim garis, statistician. Peran tersebut diatur dalam fitur engagement pattern. Dalam hal ini, siswa dibebani oleh tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing sesuai dengan peran yang mereka peroleh. Fitur instructional interaction akan tampak pada interaksi siswa terkait kerjasama kelompok dalam satu tim maupun dalam tim perangkat pertandingan. Meski guru menjadi sumber utama pembelajaran, namun pembelajaran tetap dominan pada interaksi siswa satu dengan siswa yang lainnya. Fitur patching terlihat ketika siswa mempersiapkan kompetisi, menentukan adanya kompetisi pre-season dan persiapan pertandingan resmi hingga grand final berlangsung. Fitur terakhir yaitu fitur text progression yang mengharuskan siswa memuat bentuk-bentuk latihan yang didasarkan pada evaluasi kemampuan anggota timnya dan statistik pemain pada saat bertanding. Pola aktivitas dominan yang terdapat dalam fitur-fitur kurikulum SE adalah indirect instruction, yaitu pengajaran yang tidak banyak dikendalikan oleh guru dan menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk berkreasi sesuai dengan tuntutan belajar yang telah ditetapkan. Dalam pembelajaran berbasis SE, siswa akan memilih peran ganda. Peran pertama yaitu menjadi kesatuan tim bermain yang terdiri dari pemain, pelatih, maupun kapten. Peran yang lainnya yang akan dilakukan ketika kelompok lain terlibat dalam pertandingan atau sering disebut non-playing role
Non-playing role terdiri dari kesatuan tugas manajer pertandingan, wasit, pencatat statistik, linesman, retriever, dan lain-lain. Kedua peran inilah yang menjadi landasan penilaian terhadap keberhasilan belajar siswa. Selanjutnya yaitu penilaian pada Sport Education Model. Yang pertama, penilaian otentik. Menurut Mintah 2003, penilaian otentik merupakan penilaian yang berfokus pada produk atau hasil dan kualitas penampilan dalam pendidikan jasmani. Dalam proses penilaian otentik ini, siswa sangat aktif terlibat di dalamnya. Penilaian otentik ini meliputi penilaian terhadap tingkat aktivitas fisik siswa, motivasi, self-efficacy, pengembangan diri, dan lain-lain. Dalam penilaian tersebut, siswa mengetahui cara mereka mengevaluasi kemampuan yang mereka miliki pada saat pembelajaran. Yang kedua yaitu penilaian portofolio. Menurut Kik yang dikutip oleh Kincin 2001, menjelaskan bahwa penilaian portofolio sangat efektif digunakan karena melibatkan pembelajaran individu dengan dokumen hasil belajar siswa. Penilaian portofolio juga mendorong siswa untuk bertanggung jawab dan belajar secara aktif, serta menyediakan dokumentasi perkembangan hasil belajar siswa. Dokumentasi tersebut kemudian dijadikan evaluasi untuk menyusun program pendidikan jasmani yang dibutuhkan oleh masing-masing siswa. Dalam sport education, terdapat beberapa penilaian portofolio yang dilakukan melalui aktivitas berkelompok dan individu. Ya, yang akan saya bahas selanjutnya yaitu dampak atau manfaat SEM atau Sport Education Model. Yang pertama, dari dampak atau manfaat SEM yaitu menumbuhkan rasa kepemimpinan, tanggung jawab, dan kerjasama sebagai dampak adanya perilaku olahraga. Yang kedua, meningkatkan keterampilan siswa. Yang ketiga, ada meningkatkan partisipasi keterlibatan siswa dalam aktivitas fisik menjadi meningkat. Yang keempat, ada peningkatan pemahaman terhadap aturan pertandingan. Yang kelima, peningkatan interaksi antara siswa. Yang keenam, meningkatkan motivasi siswa dalam pendidikan jasmani. Dan yang ketujuh, keterlibatan secara aktif terhadap belajar secara berkelompok. Jadi itu dia dampak atau manfaat dari SEM sendiri atau Sport Education Model. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Dapat ditinjau kembali mengenai pengertian dari SEM atau Sport Education Model, yaitu merupakan sebuah model kurikulum yang dikembangkan oleh Zidane-Top pada tahun 1994 dan memiliki tujuan untuk membangun olahragawan yang kompeten, membangun olahragawan atau siswa yang mengerti, membangun olahragawan siswa yang antusias. Secara garis besar seperti itu. Apabila ada kesalahannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.